Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman taufiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, masyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat di dalam surah Al-Mujadilah, dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan itu berkaitan tentang keadaan dan ciri-ciri orang-orang munafik, di mana pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara ciri-ciri orang munafik itu adalah mereka memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Ya, padahal kita ketahui bersama bahwa hal yang akan menguatkan keimanan kita, bahkan itu merupakan penguat keimanan, itu ketika kita mampu untuk menyesuaikan antara cinta dan benci kita dengan cinta dan bencinya Allah Azza wa Jal. Apa yang dicintai oleh Allah, maka itu pula yang kita cintai, dan apa yang dibenci oleh Allah, maka itu pula yang kita benci. Nah, ini sangat berbeda dengan orang-orang munafik, di mana mereka justru mencintai apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Ya, karenanya di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan yang setimpal yang Allah akan berikan kepada mereka, yaitu a'addallahu lahum adzaban syadida. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dan azab yang pedih itu berbanding lurus dan sesuai dengan keburukan-keburukan dan amalan-amalan buruk yang dahulu mereka pernah lakukan. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, juga masih dalam lanjutan tentang penjelasan sifat-sifat orang-orang munafik, ya, dan ini tentunya dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tidak lain agar kita menjauhinya. Ya, jadi kalau kita perhatikan Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara garis besar dua yang dijelaskan. Terkadang yang dijelaskan itu adalah jalan-jalan kebaikan, hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan, dan terkadang juga yang dijelaskan adalah hal-hal yang berkaitan dengan keburukan. Nah, ketika yang dijelaskan itu adalah keburukan, maka tujuannya tidak lain agar kita mewaspadainya, agar kita menjauhinya. Dan memang ketika seseorang ingin berada pada level istiqamah, maka bekal yang mutlak dia miliki bukan hanya mengenali jalan-jalan kebaikan, tetapi juga penting baginya untuk mengenali jalan-jalan keburukan, agar jangan sampai yang buruk itu dinilai sebagai sesuatu yang baik. Ya,
Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, innama tanqudu ural islami urwatan urwa idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya tali simpul Islam itu akan terlepas satu demi satu jika tumbuh di tengah umat ini generasi yang tidak mengerti kejahiliaan. Karena ketika kita tidak mengetahui sesuatu itu buruk, maka kita akan sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, kata orang Arab, bil adad yatamayyazul asya. Dengan diketahui lawannya, maka segala sesuatu akan menjadi terbedakan. Nah, ciri yang berikutnya yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini yaitu ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adzabun muhin. Ya, mereka menjadikan, ya, mereka di sini adalah orang-orang munafik, ya, orang-orang yang di ayat sebelumnya dikatakan tawallau qauman ghadiballahu alaihim. Di ayat sebelumnya dikatakan mereka memberikan loyalitasnya kepada suatu kaum yang dimurkai oleh Allah. Nah, di ayat selanjutnya mereka menjadikan aimanahum yaitu sumpah-sumpah mereka. Ya, mereka bersumpah, ya, dengan menyebutkan nama Allah di dalam sumpahnya, tetapi tujuannya bukan untuk menguatkan suatu kebenaran, tetapi tujuan daripada sumpah itu adalah junnatan. Ya, junnatan itu adalah turusan wa wiqayatan, sebagai perisai, sebagai penjaga. Ya, yattaquna biha min laumillahi wa rasulihi wal mu'minun. Jadi mereka bersumpah, ya, di antara sumpah yang mereka sebutkan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Munafiqun, mereka bersumpah bahwa mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Mereka bersumpah bahwa mereka benar-benar orang yang beriman, dan semua tujuan daripada ucapan-ucapan mereka yang diiringi dengan sumpah itu hanya sebatas untuk menjaga dirinya agar terjaga hartanya, terjaga darahnya, dan terjaga kehormatannya. Artinya mereka ingin mendapatkan keamanan sebagaimana keamanan yang didapatkan oleh kaum muslimin yang lain. Ya, dan ini tentunya sangat berkaitan erat dengan latar belakang munculnya kemunafikan. Ya, kita ketahui bersama di dalam sejarah bahwa kemunafikan ini pertama kali muncul itu setelah terjadinya perang Badar. Pasca terjadinya perang Badar, di situ mulai nampak kekuatan kaum muslimin, ya, di mana kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang kufar, padahal dari sisi jumlah sangat tidak sebanding, dan itu menunjukkan kepada orang-orang kafir bahwa kaum muslimin adalah suatu kelompok yang sangat kuat, ya, sehingga di Madinah ada satu kelompok yang kemudian di satu sisi dia tidak mau beriman, tapi di sisi yang lain dia tidak mau juga diperangi. Maka akhirnya mereka menempuh jalan kemunafikan, yaitu menampakkan keimanan supaya terjaga kepentingan duniawinya dan menyembunyikan kekufuran supaya tetap bisa berada di atas apa yang memang menjadi pilihan utamanya. Nah, di antara cara yang mereka lakukan, ya, untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar orang yang beriman, mereka benar-benar orang yang mengikuti Rasulullah sebagaimana sahabat-sahabat, maka mereka dalam ucapan-ucapannya itu disertai dengan sumpah. Ittakhadhu aymanahum junnah. Ya, jadi memang sumpah ini kadang disalahgunakan. Ya, kadang disalahgunakan. Yang sebenarnya
tujuan daripada bersumpah itu adalah untuk menguatkan kebenaran yang terdapat dalam apa yang kita ucapkan, tapi kadang disalahgunakan sebagai cara untuk menyembunyikan sesuatu yang buruk. Ya, jadi orang ini tidak hanya dalam urusan yang berkaitan dengan orang-orang munafik, ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari terkadang ketika kedustaannya ingin dibenarkan, maka ucapan dustanya itu disertai dengan sumpah. Ya, dalam dunia jual beli, dalam banyak hal di bagian-bagian kehidupan kita, terkadang seseorang lebih memilih jalan pintas supaya apa yang dia ucapkan itu diterima, maka dia sertakan sumpah di dalam ucapannya meskipun dia mengetahui bahwa itu adalah dosa yang sangat besar. Ya, jadi sumpah yang disertakan dalam suatu perkataan yang telah kita ketahui kedustaannya, itu di dalam fikih disebut dengan al-yaminul ghamus. Dia merupakan sumpah yang masuk kategori dosa besar. Ya. Berbeda halnya dengan sumpah, seseorang bersumpah, ya, seorang bersumpah untuk sesuatu yang telah lewat, tetapi dia tidak mengetahui, dia menduga bahwa apa yang dia katakan itu adalah, ya, apa yang dia katakan sesuai dengan kenyataan, tetapi ternyata setelah dicek ternyata berbeda, maka itu lain hukumnya, ya, berbeda hukumnya dengan orang yang memang secara sengaja bersumpah dalam keadaan mengetahui bahwa dia telah berdusta di dalam sumpahnya. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan ketika seseorang sering bersumpah di dalam setiap ucapan yang dia sampaikan, maka secara tidak sadar orang itu sesungguhnya menjelaskan kepada segenap khalayak bahwa dia bukanlah orang yang terpercaya, dia bukanlah orang yang jujur. Ya, karenanya di dalam surah Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tuti' kulla hallafin mahin. Janganlah kalian mentaati, janganlah kalian mengikuti orang yang banyak bersumpah. Ya, kenapa? Karena ketika seseorang banyak bersumpah itu merupakan tanda bahwa dia bukanlah orang yang terpercaya. Ya. Mahin, dan ini juga sesuatu yang yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ketika seseorang itu tidak lagi dipercaya, tidak lagi dipersepsikan sebagai orang yang jujur, maka otomatis dia akan terhinakan di tengah-tengah masyarakat. Hallafin mahin. Jadi kembali kepada ayat tadi, ittakhadhu aymanahum junnatan, ya, orang-orang munafik menjadikan sumpah itu sebagai perisai bagi dirinya agar tidak mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala, celaan dari Rasulullah dan dari orang-orang beriman. Ya. Karena ayat-ayat Al-Qur'an itu sering menyebutkan sifat-sifat mereka. Ya, bahkan di awal surah Al-Baqarah itu sudah disebutkan sebagian di antara sifat mereka. Kemudian lebih jelas lagi sifat mereka itu disebutkan di dalam surah At-Taubah. Ya, dalam surah At-Taubah itu terdapat beberapa ayat, bahkan banyak ayat yang diawali dengan wa minhum. Ya, wa minhum, dan di antara mereka. Ya, hum itu kembalinya kepada orang-orang munafik. Ya, sampai-sampai orang-orang munafik mengira bahwa nama-nama mereka itu akan disebutkan di surah At-Taubah, saking detailnya sifat yang Allah jelaskan di surah At-Taubah. Makanya di antara nama surah At-Taubah selain At-Taubah itu adalah Al-Fadhihah, yaitu yang menyingkap, ya, yang menyingkap hakikat dan sifat orang-orang munafik. Kemudian dijelaskan lagi di dalam surah Al-Munafiqun. Nah, agar mereka, ya, yang merasa diri bahwa mereka lah yang terkena oleh ayat itu, agar mereka terhindar dari celaan yang tersebutkan di dalam ayat-ayat tersebut, maka mereka datang kepada Rasulullah bersumpah
bahwa saya adalah pengikut engkau yang setia, saya adalah orang beriman, dan kalimat-kalimat lain yang tujuannya adalah untuk mengelabui sesungguhnya ya. Tetapi yang mereka lupa bahwa Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada-dada mereka. Fabisababi dzalik saddu anfusahum wa ghairahum an sabilillah. Ya, disebabkan oleh perbuatannya tersebut, akhirnya mereka telah menjauhkan dirinya, memalingkan dirinya dari jalan Allah. Ya, mereka menjauhkan dirinya, memalingkan dirinya dari jalan Allah, dan juga kadang membuat orang lain terpengaruh. Ya, ucapan-ucapannya orang munafik yang dalam Al-Quran disebutkan itu adalah ucapan yang zukhrufal qawli ghurura, ucapan yang sangat indah, yang kadang menipu orang lain. Ya. Di ayat yang lain disebutkan juga wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ya. Apa orang-orang munafik kalau berbicara tentang dunia itu perkataannya sangat menakjubkan. Ya, sangat menakjubkan. Sehingga dari ucapan-ucapannya tersebut kadang menjadi penyebab orang lain juga terpengaruh dan terpaling dari jalan Allah. Ya, kalau kita baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan ghazawat, berkaitan dengan peperangan, ya, di antaranya adalah perang Uhud. Ya, di perang Uhud. Nah, itu ketika para sahabat berangkat ke perang Uhud, itu banyak juga dari kalangan munafikun yang ikut berangkat. Ya, tetapi mereka berangkat bukan tujuannya untuk ikut berperang, tetapi untuk menggembosi pasukan kaum muslimin, di mana di pertengahan jalan mereka pulang. Ya, mereka balik dan menyampaikan beberapa alasan. Ya, keluarga di rumah begini, kemudian kalau kita ikut nanti akan seperti ini, sehingga ucapan-ucapan itu ya, yang memberikan kesan bahwa itu adalah alasan yang masuk akal, ya, itu terkadang mempengaruhi keadaan orang-orang yang masih lemah imannya, sehingga mereka berbalik juga, mereka juga akhirnya mengikuti langkah yang ditempuh oleh orang-orang munafik. Ya, fasaddahum anfusahum wa ghairahum an sabilillah wa hiya as-siratul ladzi man salakahu afdha bihi ila jannatin na'im. Ya, padahal sabilullah atau jalan Allah atau sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, itu adalah jalan yang siapa saja yang berada di atas jalan itu afdha bihi ila jannatin na'im, itu akan mengantarkannya ke surga jannatun na'im. Ya, tetapi disitulah kelemahan manusia. Sebenarnya dia tahu saja bahwa jalan ini adalah jalan kebaikan, berada di atas jalan ini akan berujung ke surga di akhirat kelak nanti. Kadang diketahui hal tersebut, tetapi di dalam praktek kita kadang tergoda, kita kadang terpengaruh, kita kadang terkelabui oleh rayuan dan godaan yang mengajak kepada jalan yang lain. Dan memang seperti itulah tabiat kehidupan. Ya. Nabi SAW dahulu pernah menjelaskan ya, bahwa ada jalan yang lurus, kemudian di samping jalan yang lurus itu ada banyak jalan, yang di setiap jalan itu ada syaitan yang berusaha merayu, mengajak orang yang berada di atas jalan lurus agar berpindah kepada jalan yang lain. Nah, itulah sebabnya kenapa di dalam setiap salat kita meminta agar dikokohkan ihdinas siratal mustaqim, dikokohkan di atas jalan yang lurus, karena memang kenyataannya di sekitar kita itu banyak jalan, yang di setiap jalan ada yang mengajak kita untuk berpindah ke jalan itu. Wa man sadda anhu falaysa illa as-sirat al-musil ila al-jahim. Dan selain daripada jalan yang lurus tadi, maka itu adalah jalan yang akan mengantarkan kepada al-jahim, kepada neraka jahim. Jadi tidak ada jalan tengah. Ya, yang ada jalan yang lurus, dan jalan lurus yang mengantarkan ke surga, dan jalan yang mengantarkan ke
neraka. Jadi tidak ada tengah-tengah. Tengah-tengah itu adalah itulah yang ditempuh oleh orang munafik dan sama mengantarkan kepada al-jahim. Ya. Jadi penting juga mungkin dijelaskan ya bahwa dalam Islam juga ada namanya pertengahan ya, ummatan wasata, umat pertengahan. Pertengahan di situ adalah pertengahan antara berlebih-lebihan dan meremehkan. Sementara sebagian orang memahami pertengahan wasatiyah itu adalah pertengahan antara yang hak dengan yang batil, sehingga mereka berusaha menggabungkan, mengkombinasikan antara yang hak dengan yang batil ya, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ritual mereka melakukan, tapi yang batil juga mereka akomodir. Nah, itu pertengahan yang sedang digaungkan oleh sebagian orang pada saat ini. Padahal pertengahan yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu adalah pertengahan dalam arti di tengah antara sifat berlebih-lebihan dengan meremehkan ya. Jadi misalnya dalam beberapa bab tentang akidah itu selalu ada dua itu, ada yang berlebih-lebihan dan ada yang meremehkan. Dalam urusan keimanan misalnya ada yang berlebih-lebihan sampai pada tingkat mudah mengkafirkan orang hanya karena orang itu terjatuh dalam dosa besar, padahal orang itu tidak menghalalkan dosa besar itu. Ini berlebih-lebihan. Tetapi ada juga pihak lain yang meremehkan dan mengatakan bahwa yang penting dia sudah syahadat, maka imannya sempurna seperti Abu Bakar meskipun dia melakukan banyak dosa. Ini berlebih-lebihan ya, yang satu berlebih-lebihan, yang satu meremehkan. Maka Islam itu berada di tengah di antara dua ekstrim tadi ya. Sama juga ada yang berlebih-lebihan kepada Nabi Isa sampai menganggap itu adalah anak Tuhan, dan ada juga yang meremehkan dan menganggap itu anak zina. Maka Islam di tengah mengatakan dia adalah Abdullah wa Rasuluh, dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Falahum adzabun muhin. Jadi selalu disebutkan ya di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan uslubnya di dalam menyampaikan ya, dalam menyampaikan suatu penyampaian, ketika disebutkan amalan, kalau itu adalah kebaikan, maka disebutkan juga setelahnya balasan. Ketika disampaikan keburukan, maka dijelaskan pula setelahnya adalah apa balasannya. Nah, di sini disebutkan falahum adzabun muhin. Padahal di ayat sebelumnya sudah disampaikan. Ya, di ayat sebelumnya sudah disampaikan bahwa adallahu lahum adzaban syadida. Kemudian di sini disebutkan lagi falahum adzabun muhin. Dan memang tabiat manusia itu butuh suatu pesan disampaikan secara berulang-ulang, dan pesan yang berulang-ulang ketika disampaikan dan benar-benar direnungi, itu pada akhirnya kalau seorang itu benar-benar jujur di dalam mendengar dan menerima suatu pesan, itu pada akhirnya akan menjadi suatu nilai kebenaran yang kita terima secara sukarela. Jangankan yang benar, yang salah sekalipun ya, yang salah sekalipun, yang dusta sekalipun, kalau diulang-ulang yang dusta tersebut, lama-lama orang akan membenarkannya ya. Makanya ketika suatu kesalahan itu dilakukan secara bersama-sama, maka lama-lama dia akan menjadi sesuatu yang dianggap benar ya. Karena sebenarnya tidak benar, tapi karena banyak yang melakukan, lama-lama oh ini tidak mengapa ya. Di sebagian komunitas misalnya itu berzina ya, sampai punya anak banyak, itu bukan suatu hal yang dianggap perkara yang mungkar, karena di komunitas mereka itu sudah menjadi sesuatu yang terbiasa mereka lakukan ya. Jadi yang buruk saja itu kadang orang akan berubah cara menilainya ketika itu dilakukan secara bersama-sama ya. Makanya kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ukuran kebenaran itu bukan pada banyaknya orang yang melakukan hal tersebut, tetapi ukuran kebenaran itu pada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga terkadang orang yang memegang kebenaran itu terkadang terasing karena banyak orang yang malah menyelisihinya ya. Nabi SAW sudah menyampaikan hal tersebut dalam
Hadisnya badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban. Falahum adzabun muhin. Ya, Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan haitsu istakbaru anil iman billahi. Ya, mereka mendapatkan balasan muhin, itu menghinakan, ya, di mana mereka telah menyombongkan diri anil imani billah, dari beriman kepada Allah, wal inqiyadi li ayatihi, dan juga menyombongkan diri dari tunduk pada ayat-ayatnya. Ahanahum bil adzabil as-sarmadi. Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka dengan siksaan yang abadi, as-sarmadi, yang abadi. Alladzi la yafturu anhum sa'atan wa lahum yunsarun, di mana azab itu tidak pernah berhenti. Ya, azab itu tidak pernah berhenti. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, ya, falan nazidakum illa azaba. Ya, justru dia bukannya berhenti, malah semakin bertambah, ya, semakin bertambah tingkatan daripada azab tersebut. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Ya, di akhirat nanti tidak lagi bermanfaat bagi mereka harta-harta mereka yang banyak waktu di dunia, demikian pula anak keturunan mereka yang banyak ketika di dunia. Itu semua tidak memberikan manfaat. Ya, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan atribut-atribut keduniaan yang dahulu pernah mereka miliki ketika dia masih di dunia. Apakah itu jabatan, apakah itu kekayaan, apakah itu nasab, semua hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan itu tidak akan memberikan pengaruh, ya, tidak akan menolong mereka ketika berada di alam akhirat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, diulang lagi, ya, ancamannya, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi 3 ayat di sebelumnya, adallahu lahum adzaban syadida, kemudian di ayat berikutnya falahum adzabun muhin, kemudian di ayat berikutnya ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Jamaah rahimakumullah, ketika kita mendengarkan tentang keadaan orang-orang munafik, maka hal yang penting untuk menjadi hikmah yang kita tangkap dari hal tersebut adalah kekhawatiran kita dari yang namanya kemunafikan, ya. Dan jangan pernah seseorang itu merasa sudah aman, sudah pasti dia terbebas dari kemunafikan, ya. Karena orang yang terbebas dari sesuatu itu khawatir terhadap sesuatu yang dia khawatirkan. Jadi ketika kita takut kepada kemunafikan, maka kita khawatir kepada kemunafikan itu. Ya, seorang tabi'in pernah mengatakan, adraktu qauman min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq. Ya, aku mendapati suatu kaum dari sahabatnya Rasulullah dan mereka semua itu takut kepada yang namanya kemunafikan. Ya, kita takut kepada kemunafikan, kita takut kepada kekufuran, karena kita takut bahwa hati yang ada di dalam diri kita masing-masing itu mudah berbolak-balik, ya, mudah berbolak-balik. Kita tidak ada yang memberikan jaminan sebagaimana jaminan yang didapatkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Kalau sahabat mereka dapat jaminan, tapi meskipun demikian mereka takut kepada kemunafikan, ya, apalagi kita yang sama sekali tidak ada jaminan, tentu kita sangat waspada kepada yang namanya kekufuran, kesyirikan, dan kemunafikan, ya, sehingga kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diteguhkan di atas jalan yang lurus. Kemudian kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya, dan doa-doa yang lain di mana kita minta keistiqomahan, keteguhan hati di atas keimanan, di atas ketauhidan dan
sunnah. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.